Pagi itu di sekitar klinik Mung Mung, Dr. Li Jun sedang berjalan menuju tempat kerjanya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat mendengar sepasang burung kecil berkicau. Namun, kali ini bukan sekadar kicauan biasa. Li Jun mendengar salah satu burung itu berkata dengan jelas, "Tolong garuk buluku, paruhku tidak sampai ke sana." Li Jun tersenyum, memperhatikan burung itu digaruk oleh pasangannya. Si burung pun mendesah lega. Wah, lega sekali rasanya. Kejadian kecil ini membuat Li Jun tertegun. Ia sadar, kemampuannya mendengar suara hewan ini bukanlah sekadar halusinasi atau mimpi. Sesampainya di klinik, Li Jun menatap bingkai foto ucapan terima kasih dari anak kecil pemilik Mong yang terpajang di dinding. Ia merenung, dengan kemampuan ajaibnya ini, ia tak perlu lagi meraba-raba diagnosa. Ia bisa mencoba untuk menjalankan pengobatan preventif, yaitu mendeteksi keluhan hewan sejak dini dengan berbicara dengan hewan tentang keluhan yang dialaminya. Tak lama kemudian, suara manajer yang memanggil pasien berikutnya memecah lamunannya. "Wali pasien Coco, silakan masuk." Seorang wanita masuk membawa hewan peliharaannya bernama Koko, seekor anjing kecil yang sangat menggemaskan. Namun, Li Jun langsung merasakan ada yang janggal. Saat diletakkan di meja periksa, tatapan Coco terlihat sangat murung. Dengan agak canggung, Li Jun mencoba bertanya langsung pada anjing itu, bagian mana yang terasa sakit. Namun bukannya menjawab, Coco malah memalingkan wajah dengan dingin. Li Jun sedikit kaget sejenak karena Coco seolah menolak untuk bicara. Sang pemilik lalu menjelaskan bahwa ia datang atas rekomendasi Ibu Tangkong, karena belakangan ini Coco selalu menolak jika diajak jalan-jalan. Meski begitu, di dalam hati sang pemilik masih tersimpan keraguan, apakah dokter ini benar-benar bisa dipercaya? Karena Coco enggan berbicara, Li Jun berpikir untuk melakukan pemeriksaan X-ray untuk melihat apakah ada masalah pada kaki Coco sehingga Coco tidak mau diajak jalan-jalan. Sambil menunggu hasil, Li Jun sempat merasa sedih dan malu karena menyadari kesalahannya. Ia merasa terlalu bergantung pada kemampuan mendengar hewannya saja, sampai lupa melakukan pendekatan medis dasar. Hasil X-ray pun keluar, dan ternyata kaki Coco sehat sempurna. Lalu, kenapa Coco tidak mau jalan-jalan dengan walinya? Li Jun mulai berspekulasi bahwa ini mungkin adalah masalah psikologis. Ia bertanya kepada wali Chohu, apakah Coco pernah mengalami kejadian traumatis saat di luar rumah? Mendengar pertanyaan itu, sang pemilik pun berpikir sejenak dan teringat sebuah kejadian di taman pada malam itu. Saat itu, seorang asing yang mabuk tiba-tiba menerjang dan memeluk Coco dengan sangat erat sambil berteriak tentang betapa imutnya anjing ini. Sejak insiden itulah, Coco selalu gemetar ketakutan jika berada di luar. Li Jun mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Saat pemiliknya mendekat dari sisi kiri dan berbicara secara tiba-tiba, Coco kaget luar biasa. Li Jun juga menyadari bahwa Coco hanya menggerakkan satu telinganya saja. Untuk membuktikan prasangkanya, ia melakukan tes sederhana menggunakan sebuah bola. Saat bola digelindingkan ke sisi kanan, Coco diam tak bereaksi. Namun, saat bola digelindingkan ke sisi kiri, telinga kirinya langsung naik seketika. Li Jun akhirnya menemukan jawaban pastinya. Coco menolak jalan-jalan bukan hanya karena trauma, jelasnya, tapi karena ia memiliki gangguan pendengaran di telinga kanan sejak lahir. Itulah alasan sesungguhnya mengapa Coco sangat kaget saat dipeluk orang asing dari sisi kanan. Dia benar-benar tidak mendengar kedatangan orang tersebut. Li Jun kemudian menyarankan penggunaan alat bantu dengar, dan meminta sang pemilik untuk selalu mendampingi Coco dari sisi kirinya. Mengetahui hal itu, pemilik Coco sangat terharu dan berterima kasih karena akhirnya ia tahu apa yang menjadi penderitaan anjingnya selama ini. Sebelum mereka pulang, Li Jun berbisik lembut pada Coco, "Jangan khawatir, ibumu akan melindungimu sekarang." Coco pun menjawab dengan malu-malu, "Baiklah." Hari berganti, dan suasana tenang di klinik Mung Mung tiba-tiba pecah. Kabar tentang kehebatan Dr. Li Jun rupanya tersebar sangat luas, membuat klinik mendadak ramai luar biasa. Suara gonggongan anjing bersahutan di ruang tunggu. Manajer Jang bahkan sampai lari tunggang langgang kehabisan napas karena stok makanan habis terjual dan antrean yang semakin panjang. Namun, di tengah kegaduhan itu, pintu klinik terbuka pelan. Suasana yang riuh mendadak menjadi dingin dan serius. Seorang wanita dengan rambut ungu panjang yang elegan melangkah masuk ke klinik. Ia membawa sebuah tas hewan dan memancarkan aura yang misterius. Tatapannya sangat tajam, seolah membawa masalah yang jauh lebih berat dari pasien-pasien sebelumnya. Kedatangannya menjadi pertanda bahwa sebuah tantangan besar telah menanti Dr. Li Jun.